Oke, selamat pagi teman-teman yang talents. Oke, sudah banyak yang join ya. Ada 153 orang. Wow, luar biasa nih semangatnya ya yang talents. Terima kasih sudah hadir dalam acara AHM Career Hack di hari ini. Mungkin teman-teman juga sudah lihat di posternya ya bahwa kita hari ini kurang lebih akan berbicara, ngobrol santai aja nih ya bareng teman-teman terkait build your career in digitalization. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau ingatkan dulu nih ya buat teman-teman semua, pagi, wah udah ada yang aktif nih ya di chat ya, nanti pas Q&A, jangan lupa aktif juga nih ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa nih teman-teman yang sudah, chat-chat nih ya, di, paling atas sudah ada chat, terkait absensi, ini dia, sudah ya. Oke, jadi mohon diisi teman-teman untuk, absensinya, untuk teman-teman yang sudah hadir, silakan klik, link bit.ly presensi AHM 1802. Ya, jangan lupa ya teman-teman absen dulu dengan klik link yang ada di chat, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai nih ya teman-teman, selamat pagi lagi nih buat teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Sebelum lebih lanjut, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Namaku Friska Yanet dari Recruitment and Branding Departemen PT Astra Honda Motor. Sekarang sebagai Recruitment and Branding Analis. Nah, nanti selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol secara detail terkait PT Astra Honda Motor, company profile seperti apa, dan juga saya tidak sendirian nih teman-teman. Jadi nanti akan ada 2 rekan saya yang juga akan menemani kita semua untuk ngobrol di pagi hari ini terkait build your career in digitalization. Jadi seperti apa sih digitalisasi di perusahaan PT Astra Honda Motor khususnya ya. Nanti ada satu bagian yang akan menceritakan bagaimana bisnis prosesnya di bagian tersebut terkait digitalisasi. Seperti itu. Nah, langsung aja di awal ini sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrolnya, aku ingin ceritain terkait PT Asa Honda Motor itu sendiri ya. Teman-teman, aku izin share screen dulu. Bentar. Oke, sudah terlihatkah teman-teman semua? Kalau sudah nanti boleh di chat gitu ya. Sudah terlihat? Oke, boleh ya. Oke, sudah. Oke, langsung saja, sebelum kita ngobrol terkait tadi ya, build your career in digitalization, aku ingin memperkenalkan nih PT Astra Honda Motor terlebih dahulu. Mungkin teman-teman di sini, sudah nggak asing lagi yang namanya motor Honda ya, tapi, mungkin masih ada beberapa teman-teman yang, mengenal PT Astra Honda Motor tuh apa ya Kak, gitu, manufakturnya kah? Atau, yang dealer dan main dealer yang ada sering teman-teman temui di jalan kah? Atau, mungkin, produksi motor atau produksi mobil atau keduanya ya Kak ya? Gitu. Nah, ini kita mau saksikan dulu video company profile dari PT Astra Honda Motor. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut. Sepeda motor Honda telah hadir di bumi pertiwi sejak 1971 sebagai pelopor industri sepeda motor di Indonesia.
Melalui Honda Motor Limited Company, bersama dengan PT Astra International Tbk, sepeda motor Honda sudah menemani masyarakat Indonesia beraktivitas sehari-hari. Setiap model Honda di setiap generasi selalu dipercaya sebagai alat transportasi terbaik karena kualitas dan keunggulannya. Selama lebih dari 40 tahun menjadi pilihan berkendara masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai alat transportasi, Honda juga terpercaya sebagai kendaraan pendukung usaha masyarakat Indonesia dalam meraih mimpi. Astra Honda Motor selalu berusaha memberikan teknologi dan pelayanan terbaik dengan tidak mengesampingkan unsur kepedulian pada lingkungan hidup dan keselamatan untuk generasi penerus bangsa. Astra Honda Motor dilengkapi dengan pabrik dan teknologi terdepan dalam menciptakan produk terbaik di kelasnya yang ramah lingkungan. Didukung oleh tenaga kerja profesional, Astra Honda Motor menerapkan standar produksi internasional, termasuk memperhatikan perlindungan, keselamatan, dan peningkatan skill tenaga kerjanya. Bersama hal tersebut, Astra Honda Motor memberikan produk terbaik melalui tahapan-tahapan produksi. Pembuatan mesin sepeda motor Honda melalui proses die casting, machining, engine SC and test, komponen plastik dengan proses plastik injection, painting plastik, stripping, rangka sepeda motor dengan proses press, pengelasan, perakitan sepeda motor. Menggunakan lebih dari 97% komponen lokal, serta proses produksi dan standarisasi kualitas terbaik di bidangnya. Memberikan kesempatan dalam lapangan pekerjaan, serta menggandeng banyak perusahaan lokal dalam rantai produksi dari hulu ke hilir sebagai komitmen terhadap bangsa. Beragam fasilitas diberikan dalam menjaga kualitas dan kinerja pegawainya. Tak lepas dari komitmen kami dalam mengaplikasikan visi dan misi, serta dukungan terhadap konsumen, dengan memberikan layanan yang nyaman dan terluas di Indonesia. Kepuasan konsumen menjadikan kami semakin lebih meningkatkan mutu layanan. Kerja keras berbagai elemen di dalam tubuh perusahaan, serta timbal balik perhatian konsumen menjadikan Astra Honda Motor mendapatkan berbagai penghargaan yang diakui bangsa ini. Beragam penghargaan tersebut kami lengkapi dengan berbagai program dengan semangat berbagi dan peduli pada bangsa. Karena kami sadar, kami adalah bagian dari sejarah dan perkembangan bangsa ini. Kami senantiasa berkomitmen menemani masyarakat dalam meraih mimpi
menuju Indonesia yang lebih baik. Karena kami, konsumen, dan bangsa ini adalah satu. Satu hati. Nah, itu dia tadi teman-teman profil singkat terkait PT Astra Honda Motor ya. Oke, saya akan lanjutin kembali. Nah, aku mau summary-in lagi nih. Jadi PT Astra Honda Motor itu adalah agen tunggal pemegang merek dari Honda dan juga merupakan manufaktur dan distributor sepeda motor Honda di Indonesia. Jadi berbeda ya teman-teman ya sama dealer dan main dealer yang teman-teman sering temui di jalan, karena PT Astra Honda Motor itu hanya manufaktur dan juga distributor sepeda motor Honda. Nah, PT Astra Honda Motor itu berdiri tanggal 11 Juni 1971, tadinya namanya sebagai PT Federal Motor, lalu tanggal 1 Januari 2001 berubah nama menjadi PT Astra Honda Motor. Nah, untuk shareholders kita sampai dengan saat ini 50% dipegang oleh PT Astra International Tbk dan 50% oleh Honda Motor Jepang. Untuk jumlah karyawan di PT Astra Honda Motor sampai dengan saat ini ada di sekitaran angka 25 ribuan nih teman-teman. Jadi memang kita besar banget nih ya teman-teman, karena jumlah karyawannya aja udah sampai 25 ribuan lebih gitu. Nah, untuk kapasitas produksinya ada di angka 5.300.000 unit per tahunnya. Oke, aku mau cerita sedikit nih terkait bisnis proses yang ada di PT Astra Honda Motor biar teman-teman nih ada gambaran apa aja sih sebenarnya yang dikerjain oleh PT Astra Honda Motor gitu ya. Nah, pertama PT Astra Honda Motor itu akan mendapat supply nih teman-teman part-part dari Honda Motor, dari AHM Aco, dari Astra Group dan juga independen vendor dan suppliers lainnya. Nah, part-part yang didapatkan oleh PT Astra Honda Motor nanti akan diolah nih teman-teman tadi ya, karena AHM itu merupakan manufaktur ya. Jadi akan diolah dan dibuat menjadi sebuah sepeda motor dan juga kita menjual part-partnya juga sih teman-teman. Nah, setelah itu baru akan didistribusikan. Yang tadi yang sudah diolah di PT Astra Honda Motor didistribusikan ke main dealers. Nah, main dealer saat ini di bawah pengelolaan dari Honda Sales Operation, teman-teman. Berjumlah 12 main dealers dan juga main dealers lainnya yang independen berjumlah 17. Nah, dari main dealers ini maka didistribusikan kembali ke dealers-dealers yang ada mungkin teman-teman sering banget jumpai ya di sepanjang jalan. Itu dealers kita terdiri dari Astra Motor Dealer, independent dealers, dan juga dealers yang dimiliki oleh main dealers yang tadi di sebelumnya ya. Nah, maka motor Honda baru bisa sampai ke teman-teman di melewati dealers ya. Jadi teman-teman sudah bisa membeli motor Honda di dealers-dealers terdekat. Seperti itu kira-kira bisnis proses PT Astra Honda Motor nih teman-teman. Nah, PT Astra Honda Motor tuh ada di mana aja sih? Nah, PT Astra Honda Motor sendiri itu ada di sekitaran Jabodetabek dan juga Karawang nih teman-teman. Nah, di antaranya head office dan plan 1 itu ada di Sunter. Plan 2 ada di Pegangsaan, plan 3 dan 3A ada di Cikarang, plan 4 dan plan 5 ada di Karawang. Nah, plan ini maksudnya produksi nih ya teman-teman ya, tempat untuk produksi motor. Nah, kita namakan dengan plan. Jadi tempat produksi motor kita ada di Sunter, Pegangsaan, Cikarang, dan Karawang. Selebihnya kita juga punya training center nih teman-teman di Delta Mas. Mungkin kalau teman-teman searching ya di internet tuh pasti ada tuh namanya Safety Riding Training Center. Nah, itu merupakan tempat kita untuk training karena tadi ya karyawan kita ada 25 ribuan tuh ya teman-teman, dan juga tadi ada jaringan AHM juga, dealers dan main dealers. Nah, biasanya kita juga training bareng-bareng.
Nah, supaya lebih efektif, makanya PT Astana Motor juga memfasilitasi gedung tersendiri untuk akhirnya kita bisa belajar bareng. Karena memang PT Asta Honda Motor ini merupakan organisasi yang belajar banget nih teman-teman. Jadi pengennya develop terus. Jadi pengennya teman-teman nih nanti kalau misalnya bergabung di PT Asta Honda Motor, pastinya akan banyak training-training dan juga pembekalan sehingga teman-teman tidak stuck di situ aja, tetapi teman-teman memiliki bekal dan juga pastinya sesuai sama tanggung jawab teman-teman atau bisa jadi juga yang berbeda begitu ya, karena tadi tujuannya adalah pinginnya teman-teman tuh punya karir dan juga development yang baik di PT Astana Motor. Selanjutnya di Cikarang tadi selain ada Plan 3 kita punya Dice Manufacturing, di Delta Mas tadi selain training center kita punya PQE dan juga ada test course. Jadi nanti motor-motor yang kita produksi sebelum diproduksi secara massal gitu ya teman-teman, kita coba tes dulu nih kualitasnya sudah oke atau belum gitu. Nah di Karawang selain ada Plan 4 dan Plan 5 kita punya Pak Center. Nah selain di lokasi-lokasi ini teman-teman, ini bukan PT Astra Honda Motor ya, selain yang di sini. Jadi PT Astra Honda Motor tuh hanya ada di Sunter, Pegasan, Cikarang, Karawang, dan Delta Mas. Oke, saya mau flashback sedikit terkait video yang tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman tadi lihat sekilas ada visi misi yang disebutkan. Nah ini dia visi misi dari PT Astra Honda Motor. Jadi PT Astana Motor itu mempunyai visi ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan, dan juga berkontribusi nih untuk masyarakat Indonesia. Nah dari visi ini maka AHM menjalankan misi yaitu menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang terbaik. Nah, dari visi misi ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya kalau misalnya dengar kata One Heart, itu pasti udah banyak banget di TV, di iklan, dan itu memang campaign dari PT Astra Honda Motor itu sendiri, teman-teman. Jadi kita ingin bahwa sepeda motor Honda bukan hanya sekedar motor, tapi bisa menjadi partner hidup buat konsumennya, bisa mengantarkan teman-teman kuliah, bisa mengantarkan teman-teman bekerja, yang pada akhirnya sepeda motor Honda ini juga bisa mengantarkan teman-teman untuk mencapai mimpi teman-teman. Nah, jadi visi misinya ke situ teman-teman. Makanya kenapa motor Honda juga diusahakan banget nih produknya itu dengan kualitas yang paling terbaik dan pelayanannya yang terbaik juga supaya tadi bisa menjadi partner hidup bagi teman-teman dan konsumen Indonesia. Nah, dari filosofi yang tadi, visi misinya itu yang tadi juga, tentunya karyawan kita di internal juga perlu untuk dibangun dan juga mengarah ke tujuan yang tadi nih teman-teman. Maka itu PT Astra Honda Motor mempunyai nilai atau value yang disebut One Heart Values. Nah, ini nilai untuk karyawan internal di PT Astra Honda Motor dan harapannya teman-teman juga yang akan join mempunyai nilai-nilai ini nih teman-teman. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang dimiliki oleh PT Astra Honda Motor? Ini dia, ada 5 nilai teman-teman. Nah, yang pertama ada fokus on customer dengan kata kuncinya wow effect. Seperti visi misi tadi ya, kita memang sangat fokus kepada customer dan juga tercermin nih dari produk kita nih teman-teman, di mana produk kita selalu update gitu ya. Pasti dalam jangka waktu dekat kita pasti ada launching model baru atau warna baru. Nah, itu salah satunya kita fokus on customer. Jadi memenuhi gaya hidup konsumen, memenuhi gaya hidup teman-teman supaya teman-teman nggak bosen dan juga kita mengikuti tren seperti itu. Nah, contoh simpelnya kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya yang di internal fokus on customer kita nggak harus customer pembeli sepeda motor teman-teman. Jadi kayak aku nih seorang rekrutmen and branding analis misalnya gitu ya. Customer aku bukannya pembeli sepeda motor, tapi customer aku adalah bisa atasanku, bawahanku, dan juga bisa juga kandidat
seperti teman-teman gitu. Nah, teman-teman adalah customer-ku juga. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua ada nilainya namanya respect others dengan kata kuncinya equally. Bisa kita lihat juga tadi ya teman-teman di PT Astra Honda Motor itu ada kurang lebih 25.000 karyawan, maka sangat penting untuk memiliki nilai respect others ini supaya kegiatan pekerjaan kita juga bisa lancar begitu. Nah, yang ketiga, teamwork dengan kata kuncinya winning team. Ini sudah pasti tidak bisa terlepas dari PT Astra Honda Motor ya, teman-teman. Secara manufaktur gitu ya. Kita bukan individualis tapi kita teamwork gitu. Kita di manufakturnya aja, di line produksinya aja kita harus saling bekerja sama untuk merakit sebuah motor. Dasarnya aja sudah seperti itu ya, teman-teman. Maka nilai teamwork ini sangat penting dimiliki oleh PT Astra Honda Motor. Nah, selanjutnya innovation dengan kata kuncinya fresh thinking. Nilai ini juga penting untuk PT Astra Honda Motor. Nilai ini yang membuat PT Astra Honda Motor tetap sustain, tetap survive sampai dengan saat ini, tetap menjadi pemegang pangsa pasar nomor 1 sepeda motor di Indonesia, ya karena nilai ini, teman-teman. Jadi inovasi yang terus-menerus bisa membuat PT Astra Honda Motor itu tetap kokoh dan juga teman-teman di dalamnya nih yang membuat inovasi juga membantu PT Astra Honda Motor untuk mencapai visi misi yang tadi. Nah, selanjutnya nilai yang terakhir itu ada integrity dengan kata kuncinya walk the talk. Nilai ini merupakan yang mendasari keempat nilai yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki skill yang baik gitu, sudah pokoknya ide-ide inovasinya udah kece-kece banget deh, teamwork-nya udah bagus banget. Tapi kalau misalnya tidak didasari dengan integritas, teman-teman tidak jujur, teman-teman tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, tentunya akan menjadi sulit nih teman-teman untuk merealisasikan nilai-nilai ini dan juga untuk menghasilkan suatu output pekerjaan yang baik. Nah, makanya kita masukkan nilai integrity ini menjadi salah satu nilai yang harus dimiliki oleh insan AHM. Nah, ini dia nilai-nilai One Heart Values yang harus dimiliki oleh insan AHM tersebut. Oke, sekian untuk yang sesi perkenalan PT Astra Honda Motornya nih teman-teman. Nah, tadi di awal aku janji ya bahwa kita akan sharing terkait tema talk show kita hari ini, yaitu Build Your Career in Digitalization. Dan tadi seperti janji saya juga, saya tidak sendirian nih teman-teman, ditemani dengan 2 rekan. Jadi kalau di poster cuma 1 ya, teman-teman, ini ada 2. Jadi rame ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau nanya Q&A boleh banget langsung aja nanti di chat dulu, nanti baru kita bahas di akhir sesi, begitu. Nah, mungkin boleh aku panggilkan dulu nih bro-bro yang hari ini menemani aku. Halo Bro Dedi dan Bro Marshall. Halo. Halo. Ya, ini kayaknya belum dikasih izin buat share video ya kayaknya. Oh gitu. Oh, Mbak Cin nanti boleh dibantu untuk Bro Dedi nanti bisa sharing konten. Oke, Bro Dedi dan Bro Marshall udah open cam belum ya? Saya udah sih. Udah. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau kenalin buat teman-teman bagaimana sih digitalisasi yang dilakukan di PT Astra Honda Motor. Nah, khususnya di bagian di mana Bro Dedi dan Bro Marshall bekerja saat ini nih ya. Jadi mungkin teman-teman sekilas hari ini kita akan mengenal lebih jauh terkait salah satu bagian yaitu sistem integration yang ada di PT Astra Honda Motor, di mana sistem integration ini salah satu bagian di PT Astra Honda Motor yang menjalani digitalization. Jadi buat teman-teman yang suka banget, misalnya tertarik di big data, terus tertarik data analytics,
tertarik menjadi project manager juga dalam suatu project, bagaimana sih mengelola project dan sebagainya. Nah, kita akan kupas nih hari ini ya dengan dua bro-bro ini. Oke, Bro Dedi dan Bro Marshall. Sebelum lebih lanjut, aku mau kenalan dulu dong biar teman-teman bisa kenal dulu nih. Boleh dari siapa ya? Bro Dedi dulu deh. Dari saya dulu ya. Boleh. Mohon maaf nih, tadi pas lagi kita tes before acara bisa di videonya. Ini pas sudah mulai acara videonya Kameranya ya? Oh, oke. Nggak apa-apa. Mungkin nanti aku coba live dulu ya, terus masuk lagi. Perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, nama saya Dedi Cahyadi. Saya di Astra Honda Motor ya kebetulan sudah cukup lama ya, teman-teman yang talent ya sekitar 15 tahun. 15 tahun senior nih ya. Senior nih teman-teman. Saya udah beberapa divisi ya dan di beberapa departemen muter-muter gitu ya, dari IT, di infrastruktur, di network, di development, kemudian sekarang posisi yang terakhir saya di divisi sistem integration di bagian data analytics. Oke. Mungkin Bro Dedi dari dulu ya. lulusan mana nih Bro Dedi? Oh iya, saya lulusan IPS Informatika. Kemudian saya juga sempat ngambil master ya di Greenwich ya, untuk cyber security. Ini baru namanya senior nih teman-teman. Aduh, oke deh. Thank you Bro Dedi untuk perkenalannya. Jadi Bro Dedi ini udah 15 tahun nih teman-teman di PT Astra Honda Motor. Tentunya pengalamannya sudah sangat banyak dan tadi Bro Dedi bahkan sudah S2 nih teman-teman di University of Greenwich di jurusan Cyber Security and Data Forensic. Betul ya, Bro Dedi? Oke. Iya, benar. Aku, ini perkenalan Bro Marshall, aku coba link dulu untuk join lagi ya. Ini kameranya kayaknya. Iya. Kita perkenalan Bro Marshall dulu deh sambil menunggu Bro Dedi. Silahkan Bro Marshall. Halo. Thank you. Sayang sekali ya nggak bisa lihat wajahnya Bro Dedi ini padahal dia udah siap banget gitu. Jadi nanti bisa. Lagi coba dulu, lagi dicoba. Oke. Berarti Bro Marshall yang Dedi ini dulu backup. Iya, oke. Nah, tadi Bro Dedi dari sisi yang mungkin agak senior gitu ya. Ini saya mewakili teman-teman yang mungkin masih lebih muda lah ya gitu. Padahal saya nggak muda-muda amat lah ya. Nah ya, perkenalan dulu, nama saya Marshall gitu ya. Saya tuh di AHM gitu ya, di System Integration Division itu kurang lebih 5,5 tahun lah. Kurang lebih sebagai Business Process Integration Analyst. Gitu. Jadi kalau saya itu ya lulusannya baru S1 ya, belum S2 seperti Bro Dedi. Saya lulusan BINUS. Oke. Gitu. Jadi saya masih junior lah. Masih junior gitu, ya, masih kinyis-kinyis ya, masih kinyis-kinyis ya. Unyu-unyu saya. Bro. Iya. Oke, Bro Marshall. Masih unyu-unyu nih ya. Jurusan apa Mas? Tuh katanya ada yang nanya dari Rangga Yanuardi. Oh iya, saya jurusannya sistem informasi, teman-teman. Sistem informasi, teman-teman. Jadi cocok nih ya di sistem integration. Oke, sambil menunggu Bro Dedi, kita ngobrol dulu deh terkait Bro Marshall nih. Nah tadi kan Bro Marshall sebagai business process integration ya di sistem integration division ya. Nah untuk saat ini itu gambaran pekerjaannya seperti apa sih Bro Marshall? Wah kalau gambaran pekerjaan sebenarnya nanti detailnya ini nanti akan dijelaskan oleh Bro Dedi ya. Nanti aku paling ini highlight sedikit aja gitu ya. Boleh. Nah, kalau di saya ya di bagian business process integration ini ya kita banyak ketemu stakeholder gitu ya. Dari tadi kan Mbak Friska udah cerita banyak banget tuh lini bisnisnya AHM itu kan supply chain-nya luas banget ya. Ada yang tadi supplier, ada AFCO, ada main dealers, ada dealers,
ada customer, ada juga nanti kita kan berhubungan juga pasti ke kementerian-kementerian gitu, juga ada yang ke Kementerian Perhubungan, ke Korlantas, dan banyak lainnya lah halnya. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah itu kan karena stakeholder-nya banyak, kita pasti akan kerjasama bareng mereka nih. Kalau nanti kita ada improvement di area-area tertentu, kita pasti akan ke sana. Nah, kita menggali pain point, menggali masalah, mencari improvement. Lalu kita nanti akan ya mengenerate solusi lah dari masalah-masalah mereka, dari pain point mereka. Kita coba analisa root cause masalahnya seperti apa. Nanti akan kita berikan solusi yang mungkin ya bisa teknologi, bisa juga mungkin secara proses atau SOP, juga bisa kita berikan lah rekomendasi improvement lah di tempat mereka supaya mereka bisa kerja lebih efisien lagi sih. Kurang lebih sih besarannya kayak gitu ya. Nanti mungkin cerita detailan mungkin nih teman-teman kan masih bingung ya bahasa-bahasanya, mungkin nanti supaya lebih membumi lagi nanti Bro Dedi bisa jelasin tuh dengan ilustrasi-ilustrasi gitu, karena nanti ceritanya agak menarik nih teman-teman nih. Nanti ada ilustrasi-ilustrasi kecil lah gitu buat teman-teman sekalian sih. Gitu, Mbak Friska. Siap. Thank you Bro Marshall. Nih kayaknya Bro Dedi udah siap nih. Sudah open cam. Gimana Bro Dedi? Udah bisa belum? Oke, masih proses nih kayak. Oke. Nah, tadi berarti dari cerita Bro Marshall ya sedikit nih teman-teman sambil nunggu Bro Dedi. Berarti luas banget ya Bro Marshall tadi sampai kepada jaringan AHM juga loh untuk kita project tadi Bro Dedi Bro Marshall itu jadi project kurang lebih jadi project manager begitulah ya, mirip-mirip begitulah ya. Jadi melakukan problem solving dari jaringan AHM, dan itu juga buat internal juga ada. Jadi buat di masing-masing divisi internal AHM jika ada isu gitu bisa ditangani juga. Solusinya itu tadi bisa by sistem, bisa by perbaikan proses atau pembaharuan SOP tadi ya, Bro Marshall. Jadi luas banget. Jadi kita penasaran nih, mau nunggu ceritanya nih. Bro Dedi Sebentar ya udah. Mbak Friska, ternyata sekarang nggak bisa unmute. tadi videonya sekarang mic-nya ya nggak bisa. Ini emang tergantung umur sih mungkin Mbak Friska ya, jadi sesuai gitu sama umurnya, jadi agak-agak terbatas ini. Sebentar ya. Teman-teman, mohon kita. Nah ini udah bisa nih. Kalau ini dari panitia ya, saya dilarang untuk berbicara, terlalu vokal saya. Oke, Bro Dedi tadi katanya punya cerita yang menarik nih terkait bisnis proses di sistem integration. Boleh dong diceritain ke teman-teman? Silahkan Bro Dedi. Baik, selamat pagi teman-teman yang talent semuanya. Semoga kita sehat selalu ya. Dan hari ini semoga acara kita bisa ya sedikit memberikan manfaat lah bagi kita semua ya. Ini menyambung dari kita ngobrol tadi ya dengan Sis Friska dan Bro Marshall. Mungkin ada sedikit overview ya atau cerita gitu ya, supaya kira-kira apa sih gitu ya kerjaan yang biasa dilakukan di divisi sistem integration di PT Astra Motor. Ya, mohon maaf kalau misalkan ceritanya terlalu umum gitu ya. Cuman memang kita berusaha sesimpel mungkin sih. Baik, once upon a time nih ya, Bro Dedi. Once upon a time ya. Kita mau mulai cerita harus pakai once upon a time. Jadi ini kita mulai ya dari suatu kasus, kita sebut saja si Ahmad ya. Si Ahmad ini dia adalah karyawan dari PT Astra Motor. Dia itu tiap hari dia pergi dulu ya, pergi ke kantor, terus pulang dari kantor ke rumah. Dia itu selalu menggunakan jasa ojek pengkolan. Jadi dari depan rumah dia ke kantor, ke AHM. Kebetulan ini AHM-nya yang di Sunter ya, mungkin tahu ya AHM Sunter yang mana. Kemudian dari AHM Sunter dia jalan tuh ke busway ya, ke ada tempat gitu di jembatan itu biasa ojek-ojek mangkal di situ tuh. Nah, dia datang ke situ. Nah, ini
kita ceritanya sebelum ada aplikasi-aplikasi untuk ini ya, ojek online, ojol. Nah, dari ceritanya dari dia pada saat mencari ojek yang tepat gitu ya, dia nawar gitu. Dan masing-masing punya range harga dan layanan yang berbeda-beda. Jadi ada yang mencas ya, yang ngasih harga 15.000, tapi dia tidak memberikan fasilitas. Jadi misalkan ya udahlah helmnya jelek, helmnya buluk gitu ya. Terus ya dia belum sempat divaksin. Jadi secara kesehatan mungkin masih meragukan. Kemudian ada juga gitu yang harganya 20.000. Nah, 20.000 ini ada fasilitas tambahan nih, helmnya dirawat, dikasih parfum, gitu, dibersihkan, tapi memang dia juga masih belum vaksin karena apa namanya, ya mungkin belum dapat giliran mungkin ya. Terus yang terakhir agak mahal di sekitar 25.000 gitu ya. Fasilitasnya cukup bagus, ada helm yang juga harum gitu kan. Kemudian dia juga sudah divaksin, jadi dia mempunyai nilai tambah. Jadi setiap hari dia harus melakukan negosiasi ya, nawar-nawar mana yang cocok ya dengan kemampuan duitnya si Ahmad pada saat pulang pergi gitu kan, dan juga apa yang dia butuhkan terkait masalah keamanan. Nah, ini menimbulkan problem ya, karena tukang ojek ini berbeda-beda gitu ya, tarifnya, standar layanannya berbeda-beda. Kemudian ya ada wasting time lah ya, jadi wasting time dan effort pada saat dia harus nawar, cocoknya yang mana. Dia pinginnya mungkin harga 15.000 tapi yang layanannya paling lengkap mungkin ya. Dia harus nawar tuh yang ke 25.000, belum tentu mau juga sih ya. Nah, kemudian masalah ini ternyata merupakan masalah yang umum ya, common. Jadi tidak hanya dialami oleh si Ahmad, tapi juga oleh karyawan-karyawan yang lain. Nah, ceritanya si Ahmad dan karyawan-karyawan yang lain ini ada punya bos ya, manajer di AHM, namanya itu Bu Sisi, CSI. Kita agak plesetin dikit nih. Bu Sisi ini dicurhatin kan sama teman-teman yang masalah transportasi ojek ini ada yang nggak standar, kemudian juga layanannya beda-beda. Dari curhatan anak buahnya itu, Bu Sisi mempunyai ide, ya, gimana kalau kita mengembangkan suatu solusi ya, digitalisasi untuk membantu karyawan yang sering menggunakan ojek untuk pulang pergi tersebut. Nah, ini Bu Sisi kan punya ide nih, tetapi dia tidak bisa mengimplementasikan sendiri. Jadi dia butuh bantuan. Nah, siapa yang dia minta untuk membantu dia membuat bisnis proses yang baru ini adalah ya fungsi bisnis proses analis ya, yang warna biru ini, yang ganteng ini warna biru, dan fungsi data analytics yang orange, yang cakep, dari internal AHM untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia minta tolong, bikin dong solusinya supaya karyawan-karyawan saya ini bisa pulang pergi dengan aman gitu ya, dan harganya juga terstandar, tidak ada yang murah banget tapi jelek, dan juga mahal banget tapi bagus gitu kan. Bikin yang terstandar. Nah, ini ceritanya mulai nih. Ini apa yang terjadi di divisi sistem integration. Jadi kalau kita tanyakan kenapa Bu Sisi nanya ke bisnis proses analis sama data analytics gitu, kenapa gitu? Apa sih kelebihan mereka? Gitu. Jadi untuk bisnis proses analis ini sebenarnya ada 3 fungsi ya. Di bawahnya ada fungsi product management. Dia yang memanage suatu project supaya bisa berjalan dengan
sesuai timeline dan tercapai goals-nya. Kemudian ada business process function ya. Jadi dia yang akan menangkap apa fungsi-fungsi yang dibutuhkan dan akan diimplementasikan. Kemudian ada juga change management function. Nah, dia menangkap perubahan-perubahan apa saja yang kemungkinan bisa terjadi di customer atau di saat nanti aplikasi itu diimplementasikan. Nah, kemudian ada satu lagi, fungsi data analytics. Nah, nanti coba kita jelaskan di belakang ya. Oke, jadi ini kita lanjutin nih ceritanya, cerita berlanjut. Jadi kalau satu journey ya, journey-nya di sini adalah pembuatan digitalisasi. Itu ada start, ada end. Jadi semua harus berakhir ya, nggak ada yang project nggak kelar-kelar gitu. Oracle namanya, orang kelar-kelar gitu. Jadi dari start ke end itu ada beberapa fungsi tadi tuh yang terlibat ya. Nah, yang pertama ada 4 fungsi, ya. ada 4. Yang pertama adalah fungsi business process function. Di awal-awal dia akan gather requirement, jadi mengumpulkan kebutuhan user itu apa saja sih. Terus dia akan mewawancarai si stakeholder, driver, user gitu ya. Kemudian dia akan mendapatkan rumusan masalah apa yang sedang terjadi dan solusinya seperti apa. Jadi dia mencari root cause dari permasalahan, terus kemudian membuat solusi, desain to be prosesnya ya. Jadi proses yang dulu seperti ini akan dilakukan improvement ke proses yang baru seperti itu. Nah ini ceritanya akan tercipta satu aplikasi yang namanya AHM Online ceritanya. Nah, seiring dengan jalannya proyek ya, ini ada fungsi juga ya, yaitu fungsi change management. Jadi fungsi change management ini akan menganalisa kalau nanti ini diaplikasikan, diimplementasikan apa sih impact-nya gitu ya. Kemudian strategi perubahannya seperti apa. Misalkan impact-nya dia akan analisa kalau AHM diberlakukan, impact-nya nanti tukang ojek pengkolan protes gitu kan. Nah, dia harus menganalisa tuh. Terus solusinya seperti apa gitu. Oh, dirangkul aja tukang ojek pengkolannya supaya ikut berpartisipasi gitu. Biar tidak protes. Kira-kira gitu ya, misalkan. Nah, di dalam development-nya, implementasinya memang tidak dilakukan sendiri oleh divisi sistem integration, tapi kita dibantu oleh divisi IT, ya, Information Technology Function. Jadi di sini IT akan membangun solusi sistem ya, berdasarkan desain to be process yang sudah dirumuskan di awal. Jadi kita kolaborasi ceritanya, nggak hanya dilakukan di sisi bisnis proses. Oke. Nah, secara project ya dari awal sampai akhir tentunya harus ada yang melakukan monitoring dong ya, harus ada yang mengontrol, harus ada orang yang bisa sebagai fungsi manajemen untuk project. Jadi ini ada fungsi lain juga yaitu project management function. Dia akan melakukan monitor dan mengontrol ya pekerjaan project AHM agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jangan sampai melenceng atau molor dan lain-lain. Nah, akhirnya alhamdulillah ternyata aplikasinya sudah selesai. Maka dilakukan announcement untuk go live ya. Terus kemudian mulai di training, mulai disosialisasikan ke karyawan-karyawan ya. Akhirnya mereka sudah menggunakan aplikasi dan secara fungsi ya sudah dilakukan, mereka pulang perginya menggunakan aplikasi ini. Nah, bisnis nih, jadi AHM menjadi solusi permasalahan mobilitas karyawan AHM, dan Ahmad sama teman-temannya pun senang gitu, karena aplikasi ini membantunya memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Nah tentunya juga ada benefit-benefit yang didapatkan oleh tukang ojek, gitu kan ya, jangan sampai mereka dirugikan gitu kan ya, sebagai partner dalam pelaksanaan aplikasi ini. Nah,
Jadi ceritanya berakhir. Jadi bisnis proses before yang semuanya serba manual, yang pakai apa namanya ribet, ini berubah ya menjadi digital transformation application, jadi AHM Jack. Jadi nanti konsumen ya atau karyawan AHM yang membutuhkan layanannya itu mendapatkan harga yang sudah terstandar. Ya nggak tahu harganya standarnya standar atas atau standar bawah ya, nggak tahu ya. Kemudian juga standar kesehatan bisa diatur juga dengan teman-teman ojek yang sebelumnya tidak mempunyai layanan ini ya kesehatan. Kira-kira seperti itu. Kok ada yang nanggung ya? Ada yang kurang kayaknya. Apa ya? Kayak ada satu fungsi yang belum tercover kayaknya. Iya, Kalau masih ada tadi, satu tuh, Bro. Satu ya. Kalau tadi kan Bu Sisi mintanya kedua fungsi ya. Salah satunya data analytics ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah ternyata ceritanya masih nyambung. Oh, masih berakhir, ada lanjutannya ya. Masih ada. Jadi tadi sudah tercipta aplikasinya gitu ya, udah dipakai. Ada challenge baru. Jadi Bu Sisi ini membutuhkan ya suatu tools ya, dashboard monitoring AHM Jack yang bisa memberikan informasi secara komprehensif. Selain itu juga membutuhkan ya, usulan-usulan bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan customer dan bagaimana memperbaiki layanan dari aplikasi AHM Jack. Nah, tadi kan dia meminta bantuan ke dua fungsi ya. Salah satunya adalah fungsi data analytics. Nah, data analytics ini dia fungsinya adalah mendesain ya, dan membangun solusi analytics yang digunakan untuk gitu ya. Satu, dia membuat dashboard analytics yang mampu memberikan informasi secara komprehensif, bisa ditukar-tukar, bisa dari analisa 360 ya. Kemudian bisa mempelajari kebiasaan dan pola konsumsi konsumen dengan metode machine learning dengan tujuan untuk dapat memberikan mungkin promo ya atau penawaran menarik ya dari aplikasi ke customer ya, dan bagaimana mengkustomisasi kebutuhan yang diberikan layanan yang diberikan kepada customer itu sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Jadi ada machine learning yang mempelajari pelanggan ini, oh dia suka berangkat doang, perginya dia numpang misalnya. Nah dia bisa mempelajari itu. Oke. Nah, tetapi tentunya proyek ini juga dibantu ya oleh fungsi-fungsi lain. Jadi nggak cuma fungsi ini aja yang kerjain gitu kan. Dari sisi proyek tetap ada project management sebagai fungsi monitor dan kontrol. Kemudian dari sisi change management juga ada fungsi untuk menganalisis impact dan mendefinisikan strategi perubahannya seperti apa. Jadi tetap kita kolaborasi. Cuman apa ya bedanya dengan yang sebelumnya ya, dengan aplikasi mobile sebelumnya. Bedanya itu kalau yang ini semuanya dilakukan di internal oleh System Integration Division. Kalau tadi kan kita kolaborasi dengan IT Division untuk pembuatan aplikasinya. Kalau ini semuanya dilakukan di divisi System Integration. Jadi kita punya analytics analis, kita punya analytics developer, kita punya analytics modeler dan lain-lain. Jadi fungsi-fungsi ini semua ada di Departemen Business Information Management di dalam divisi System Integration. Nah, jadi finalnya akhirnya Ibu Sisi dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui dashboard monitoring AHM Jack dan dapat menentukan kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki layanan dan menambah customer dengan prediksi analytics. Jadi ada dashboard ya, dashboard yang bisa memberikan informasi yang komprehensif. Kemudian juga ada prediksi-prediksi ya dari metode machine learning yang dipakai sehingga bisa diambil insight-nya untuk kebijakan-kebijakan yang tepat selanjutnya. Misalkan oh, kalau dikasih promo nanti konsumen bisa naik misalkan 10%. Nah, itu bisa didapatkan dari data analytics.
Oke, Bro Marshall. Mungkin selanjutnya ini pertanyaannya, apa sih kita benefitnya itu kalau melakukan digital transformation ya yang digawangi oleh divisi sistem integration ya. Nah, ini Itu, teman-teman pasti mau tahu juga nih, Bro Dedi. iya, saya juga mau tahu sih. Boleh dong dijelasin apa sih Silakan, ininya Bro perannya? Marshall. Silakan. Oh, Bro Marshall ya? Boleh Bro Ya, Marshall dulu. Oke, oke, sorry ini kesalahan teknis, saya salah ngeklik unmute. malah Bro di saya ini ya. Nah, ini kenapa sih tadi digital transformation itu cukup penting lah ya dari cerita tadi si AHM Jack segala macam tadi ya. Tadi kan kalau kita lihat kan tadi yang ya ini belum divaksin. Yang satu tadi harganya 20.000, yang satu harganya 15.000. Nah, dengan adanya apa namanya aplikasi baru tadi gitu ya. Jadi ini bisa mentransformasi gitu ya yang tadinya kita manual, yang tadi manual-manual banget gitu ya, yang nggak terstandar. Nah ini bisa lebih jelas nih. Jadi secara bisnis proses juga sudah lebih clear gitu. Dari awalnya mesen, lalu sampai dia nanti juga terima hasil siapa abangnya atau ibu-ibunya nanti yang di aplikasi gitu ya. Terus juga lebih efektif juga gitu ya. Jadi kita nggak usah harus nunggu atau mencari abangnya gitu, Udah lewat ada gitu aplikasi, ya. kita santai aja gitu. Iya gitu Mbak Friska. Jadi kita nggak perlu repot lah. Jadi kita merubah tuh dengan menggunakan teknologi baru tadi gitu. Itulah yang kurang lebihnya di poin pertama. Terus yang kedua gitu ya. Nah ini juga meningkatkan ini ya apa daya saing, lalu meningkatkan juga ini ya apa perusahaan-perusahaan kan ini banyak ya. Kita kan makin kompetitif nih di satu perusahaan dengan perusahaan lainnya gitu ya. Nah ini harapannya dengan teknologi atau digital transformation ini kita bisa mensupport kegiatan bisnis kita gitu ya. Karena kita kan industri terus berkembang, jadi nggak mungkin kita masih pakai yang lama-lama gitu. Maksudnya masih pakai yang manual, mungkin Excel segala macam gitu ya. Jadi kita harus terus berkembang di area data, area teknologi gitu supaya memang meningkat di sisi kitanya sebagai perusahaan juga lebih produktif dan sisi konsumen juga secara quality juga oke juga gitu ya. Jadi dari both side itu kita sama-sama untung lah kalau kita menggunakan digital transformation ini gitu. Nah, yang terakhir, nah ini lebih ke perannya sih, peran bisnis proses analis dan data analytics tadi gitu ya. Mungkin kalau saya kan bagiannya di bisnis proses analis nih atau bisnis proses function gitu ya. Kalau dari Bro Dedi tadi kan di data analytics gitu ya. Nah, ini dua peran ini nih sekarang cukup penting nih untuk meningkatkan dua poin tadi yang di atas gitu ya. Jadi dari saya untuk di bagian saya untuk yang mencari masalahnya, mencari solusinya seperti apa. Nanti di bagian Bro Denny nih yang akan bisa dibilang apa ya, meng-create suatu insight. Nah itu nanti akan dibanyaknya di bagian si Bro Dedi nih untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya untuk kita development di sisi bisnis kita gitu. Jadi misalkan bisnis kita mau ada apa lagi selain HMJ, ada apa lagi ya gitu. Makanya kan kalau dilihat mungkin yang udah berjalan sekarang itu ada yang tadinya cuma transport, oh sekarang jadi ada makanan, oh sekarang nanti ada mungkin ke pulsa, ke listrik segala macam gitu ya. Nah itu kan dasarnya Pengembangan. dari jadi kita bisa ada insight-insight baru lah gitu dari si digital transformation ini gitu sih. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Seru juga ya. Apa dari ceritaan di SI System Integration Division ini bahwa nggak beda jauh lah ya sama startup ya. Ada juga fungsi-fungsi ini di manufaktur nih teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa aduh manufaktur nih out banget out gitu ya. Semuanya cuma untuk apa monoton seperti itu. Nah kita ada fungsi-fungsi yang seperti ini juga nih teman-teman. Jadi memang kita sudah mulai ada tadi ya ada dua fungsi tadi ya ada BPA Business Process Analyst dan juga Data Analytics, di mana tadi Business Process Analytics itu ada Project Management, ada Business Process ya, ada Function Business Process, ada Change
change management juga di sana. Jadi dan ada data analytics tadi ya yang terakhir ya, yang mengelola dashboard dari hasil sistem yang tadi yang sudah dibuat oleh di BPA bekerja sama dengan IT tadi ya. Jadi beragam banget nih teman-teman. Jadi teman-teman yang berasal dari jurusan teknik industri itu bisa, dari teknik informatika juga bisa, karena tadi di data analytics juga ada in-house ya tadi ya, Bro Dedi ya semuanya ya. Dari analytics-nya, dari developer-nya, semuanya itu di sistem integration. Kayak gitu. Jadi luas banget nih dan sudah dilakukan. Meskipun ini yang sekarang yang diinfokan hanya simulasi nih ya teman-teman ya, tadi dengan simulasi ceritaan AHM Jack ceritanya ya. Tapi ada beberapa produk-produk sistem integrasi yang sudah diterapkan di PT Astra Honda Motor, ada di HR juga tergantung sistem kekaryawanan. Bahkan teman-teman juga mungkin merasakan kalau pernah buka website AHM Karir untuk teman-teman melamar, itu juga salah satu dari produk sistem integrasi kita juga. Jadi tidak monoton ya pokoknya ya teman-teman ya. Dan terjadi gitu digitalization di PT Astra Honda Motor melalui peran di sistem integration tadi. Luar biasa. Nah, habis ini ada apa lagi nih, Bro Dedi? Kira-kira ada ini nggak sih? Maksudnya kira-kira teman-teman yang maksudnya seperti teman-teman yang seperti apa sih yang bisa akhirnya oke nih untuk di sistem integration? Iya, itu pertanyaan yang cukup menarik ya, Siska. Kira-kira seperti apa sih gitu ya yang dibutuhkan ya oleh divisi sistem integration AHM dan cocok gitu dengan teman-teman yang talent. Jadi tadi sudah kita jelaskan prosesnya di SI seperti apa gitu ya. Nah sekarang kita butuhnya seperti apa gitu ya. Talent seperti apa yang kita butuhkan. Apakah yang kuliah di sistem information ya, SI langsung masuk ke divisi SI gitu ya, sistem integration atau gimana gitu. Oke. Gimana di Masal? Silakan. Ya, jadi tadi benar ya. Jadi di teman-teman di SI ini tuh background-nya beragam gitu ya. Nggak cuma dari yang mungkin IT semua secara teknologi, itu enggak juga gitu ya, berbagai macam. Jadi ada yang dari teknik industri, ada yang sistem informasi, kayak saya juga gitu ya. Jadi memang banyak sih, ada yang elektro juga, yang teknik juga banyak sih. Jadi memang ya most likely bisa yang teman-teman yang di sini tuh mungkin bisa lah ya untuk join bersama kita gitu di SI. Nah ini sebenarnya cuma ya gambaran besaran aja gitu ya. Kira-kira orang-orang seperti apa sih yang mungkin fit gitu ya dengan kebutuhan di tempat SI gitu. Nah, yang pertama nih mungkin aku bacain, jadi menyukai tantangan dan hal yang baru gitu. Karena kenapa sih kita butuh yang kayak gini? Karena tadi saya jelaskan sebelumnya, jadi kan kita selalu berkembang gitu ya. Selalu berkembang terus, pasti ada aja improvement terus gitu. Jadi improvement itu nggak mungkin berhenti gitu. Kita continuous improvement. Jadi bisa aja setelah kita mengimprove di sini, di bagian misalkan contoh saya di marketing deh gitu, kita improve di area sistemnya marketing, di area dealer, elemen dealer gitu ya. Setelah kita menyelesaikan hal ini, pasti nanti kan ada project berikutnya yang mungkin kebetulan kamu di-assign-nya ke area yang berbeda, misalkan kamu di-assign-nya ke area HR, misalkan kayak gitu ya, gimana caranya training, misalkan kayak gitu, gimana caranya mungkin rekrutmen, proses rekrutmen seperti apa gitu-gitu. Jadi memang kita dibutuhkan orang yang suka belajar hal yang baru gitu. Jadi selalu ada tantangan baru lah gitu. Itu yang pertama. Terus poin yang kedua ya ini kita minta strong problem solving skill dan willingness to learn. Nah ini juga sebenarnya nyambung ya, karena kan karena halnya baru terus, jadi bisnis prosesnya baru terus ya, diharapkan teman-teman juga mau belajar hal yang baru ini gitu. Jadi nggak cuma itu aja kan. Mungkin kalau saya mungkin orangnya bosanan. Jadi makanya saya pindah-pindah terus gitu. Jadi dari marketing, nanti belajar ke proses di GA, General Affair, nanti kita ke HR, nanti juga kemana-mana lah. Jadi kita harus butuh yang mau belajar dan yang suka hal-hal yang baru gitu sih. Jadi banyak Terus experience juga ya. betul banget sih, Mbak.
Nah, terus yang berikutnya critical thinking dan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, ini juga sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi karena bisnis kita itu kan banyak ya stakeholders yang terlibatnya gitu ya, dari supplier segala macam, dealer, main dealer. Nah, ini kita butuh komunikasi nih, karena kan kita komunikasi dengan mereka tuh. Kan kita pasti satu project dengan tim semember itu dengan mereka gitu, bisa peers kita, bisa juga atasan kita, bisa juga general manager atau division head atau direction, itu juga bisa, atau bahkan mungkin yang levelnya operator gitu, dengan teman-teman operator. Jadi kalau nanti teman-teman dapat project yang berhubungan dengan tim operator, nah itu kita juga harus bisa komunikasi dengan baik dengan mereka gitu ya, karena kita adanya perubahan kadang kan susah ya. Kalau misalkan yang tadinya manual, saya udah biasa manual, udah bertahun-tahun nih saya ngerjain ini pakai manual, terus tiba-tiba ada sistem, itu kan kita juga harus bisa komunikasi yang baik dengan mereka gitu ya. Untungnya pakai sistem tuh gini loh, gitu-gitu. Lalu berikutnya, nah ini kita komitmen dan dedikasi yang tinggi gitu ya. Sekarang kita kan project base, projectnya juga cukup tight, dan dengan ada timeline ya kita minta dedikasinya di dalam project ini supaya tepat waktu lah timeline-nya, supaya ya achieve target lah ya, agar kita projectnya bisa goal dan bisa memberikan benefit yang baik untuk user-user kita di AHM. Itu. Nah, itu yang terakhir itu ya lebih ke inovatif dan kreatif. Ini karena ini ya, kita kan mengenerate solusi. Kita memberikan solusi berdasarkan pain point dari user-user kita gitu. Jadi kita butuh ide-ide yang cukup kreatif lah. Jadi kan nggak cuma teknologi kita bilang ya. Jadi solusi itu nggak melulu terkait sistem gitu ya. Bisa aja tadi SOP atau mungkin selama ini ada proses bisnis yang mungkin aneh gitu ya, yang nggak value added gitu, prosesnya bisa aja kita cut gitu kan, jadi nggak semuanya secara sistem gitu. Nah, ini kita butuh yang ya teman-teman yang berpikir secara inovatif dan kreatif sih untuk memberikan solusi yang terbaik bagi user-user kita sih. Itu sih paling. Kurang lebih yang seperti ini ya, yang dibutuhkan di sistem integration. Selain tadi jurusannya juga beragam, intinya sih inginnya membutuhkan teman-teman yang suka belajar, yang suka nggak gitu-gitu aja ya, nggak monoton, tapi mau belajar hal-hal baru, mau menyukai tantangan dan hal-hal yang baru, tadi punya critical thinking juga dan mampu berkomunikasi dengan baik juga itu perlu, serta memiliki komitmen dan juga inovatif dan kreatif. Nah, kurang lebih seperti ini ya yang dibutuhkan ya, Bro Dedi dan Bro Marshall. Iya, benar sekali, Mrs. Miska. Jadi tadi sudah dijelaskan pada lebar oleh Bro Marshall, kira-kira gimana sih gitu ya tipe-tipe yang cocok dengan divisi sistem integration ya, di AHM. Kalau untuk teknis itu nomor 2 ya. Yang penting dari hal-hal yang tadi sudah dijelaskan, teman-teman ya inilah apa namanya cocok gitu kan ya. Tertarik lah ya. Kan nggak semua orang kan suka ditantang kan ya. Tapi pasti di sini teman-teman semua pada suka belajar hal baru. Buktinya mengikuti sesi ini merupakan salah satu ini loh, berarti teman-teman punya kemauan untuk belajar lebih lagi, karena ini bukan keharusan dari pihak kampus, tapi memang teman-teman ingin belajar lagi gimana sih build your career in digitalization. Nah, jadi ini merupakan salah satu poin plus juga sih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Berarti teman-teman udah willingness to learn-nya udah oke lah ya, gitu ya Bro Dedi sama Bro Marshall ya. Benar. Ya, dari kriteria tadi gitu ya, nah, apa sih gitu yang disediakan, apa yang tersedia itu di sistem integration yang teman-teman mungkin ada yang tertarik dan bisa apply. Jadi let's have a career with AHM in digital transformation era. Apa saja yang tersedia? Nah itu tuh ada Bro Marshall tuh di situ tuh. Jadi ini dibukanya sama foto saya, tapi ditutupnya sama fotonya Bro Marshall, Raja Minyak gitu. Itu Bro Marshall senyumnya yang paling cetar itu ya teman-teman ya, iya, betul, yang ada di tengah. Bahagia sekali sepertinya. Bahagia banget ya.
Jadi ya mungkin teman-teman ini ya apa ini yang kiri ini dari sisi project management. Jadi ini sebenarnya lebih detail lagi ya. Tadi kan mungkin lebih ke soft skill segala macam gitu. Jadi ini mungkin lebih turun lagi gitu ya, lebih detail lagi requirement yang dibutuhkan. Jadi yang di bagian kiri, sisi poster kiri ini kita fokus ke area di project management function, di business process function, dan di change management function gitu ya. Mungkin kalau saya itu adanya di yang tengah-tengah ini nih, yang di business process function yang warna abu-abu. Mungkin tertarik nih dengan yang bot yang kanan nih, nah di tempatnya Bro Dedi ini nih. Nah ini mungkin teman-teman bisa baca nih di area yang di sisi yang kanan nih. Yang mungkin teman-teman yang cowok mungkin kecewa ya, yang hadir saya ya, harusnya di sisi yang paling belakang sama yang depan orangnya. Enggak ya, bercanda ya. Iya, Enggak jadi kok, sama. yang Bro dilihat Marshall yang juga sebelah oke. kiri sama sebelah kanan ya, yang di tengah nggak usah dilihat. Oke. Thank you Bro Dedi dan Bro Marshall untuk ilustrasinya tadi luar biasa. Tadi juga udah diceritain terkait proses bisnis di sistem integration. Thank you ya Bro Dedi dan Bro Marshall. Tetap di sini dulu karena aku mau lanjut sedikit aja nih terkait proses seleksi di AHM seperti apa. Nanti kita lanjut dengan Q&A sebentar bersama Bro Dedi dan juga Bro Marshall. Gitu ya. Aku izin share screen ya. Nah, sebentar ya teman-teman, aku mau lanjutkan kembali. Ini akhir sebelum kita masuk ke Q&A. Sudah tampil belum ya? Sudah ya? Oke. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi tertarik banget nih, aduh kayaknya seru tuh ya jadi data analytics, atau seru juga tuh ya tadi jadi business process analyst yang bisa handle suatu project, lalu juga ada change management yang di sana. Nah, teman-teman nanti bisa langsung saja mendaftar ke posisi tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar, nanti ada beberapa proses seleksi yang mungkin teman-teman akan lewati. Nah, yang pertama ada seleksi administratif. Seleksi administratif ini nanti sesuai dengan profil teman-teman dan dari CV teman-teman juga gitu ya, akan kita seleksi. Jika sudah oke sesuai dengan requirement yang tadi sudah kurang lebih dijelaskan sama Bro Marshall ya, maka teman-teman akan menjalankan psikotes. Nah, setelah sudah lolos juga dari psikotes, teman-teman akan menjalani beberapa interview, yaitu ada interview psikolog, interview user, dan juga interview direksi. Nah, jika sudah oke juga semua interviewnya, maka teman-teman akan masuk ke tes kesehatan. Oh iya, untuk psikotes dan juga interview teman-teman karena saat ini sedang pandemi, jadi kita memang untuk psikotes dan interviewnya akan berjalan online, namun untuk tes kesehatannya akan berjalan secara offline di vendor AHM, di klinik vendor AHM ya. Dan juga selanjutnya akan ada pengumuman hasil seleksi. Jadi dari semua seleksi yang tadi teman-teman sudah jalani, maka akan diumumkan teman-teman lolos atau tidak. Nah, jika lolos, maka teman-teman akan lanjut ke briefing kontrak. Teman-teman akan dikontrak selama 6 bulan kurang lebih sebagai statusnya karyawan on the job training. Nah, selama 6 bulan ini, selama masa on the job training, nanti teman-teman akan mengerjakan suatu project, teman-teman akan mengerjakan tugas rutinnya juga secara yang ada di bagian di mana teman-teman akan ditempatkan. Nah, nanti di pertengahan, misalnya di bulan ketiga, nanti kita akan ada mid review juga. Lalu di bulan terakhir teman-teman akan dievaluasi di bulan ke-6. Bagaimana performance teman-teman dalam proyek dan juga tugas rutinnya tadi ya. Nah, kalau misalnya sudah oke nih performance-nya dan proyeknya sudah oke, tugas sudah oke, maka teman-teman akan lulus masa on the job training dan menjadi karyawan tetap PT Astra Honda Motor. Nah, begitu kurang lebih ya untuk selection prosesnya. Dan berikut, nah, jadi yang kalau tadi yang diceritain Bro Marshall dan Bro Dedi itu lokernya untuk bisnis proses analis dan data analytics, teman-teman. Tapi sebenarnya di AHM saat ini untuk jenjang S1 itu lagi buka
beberapa loker dan lumayan banyak teman-teman ya di luar jurusan yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini teman-teman bisa lihat untuk general requirement kita tentunya untuk jenjang pendidikan S1, untuk fresh graduate atau lagi di semester akhir, lagi sedang menempuh sidang skripsi misalnya. Lalu dengan IPK minimal 3, terus maksimum umurnya 27 tahun, have strong interest in manufacturing process, jadi harus tertarik dulu nih sama manufakturnya ya. Terus willing to work in team dan juga have good analytical and communication skills. Nah, berikut untuk posisi-posisi yang available bisa teman-teman lihat juga. Jadi teman-teman untuk teman-teman teknik industri, manajemen, marketing manajemen, matematika, kayaknya hampir semua nih ya teman-teman. Tinggal pilih aja. Ada teknik informatika, ada teknik komputer, ada statistika, lalu ada teknik elektro. Untuk desain komunikasi visual juga mungkin teman-teman yang lagi join sekarang juga ada nih lokernya. Lalu untuk teman-teman yang di finance, di ekonomi, itu juga ada. Dan juga, nah ini masih ada lagi. Jadi kita buka kurang lebih 18. Ada 18 loker yang bisa teman-teman langsung apply saja. Seperti itu. Nah, nanti lebih lengkapnya juga sepertinya sudah naik di website ITB Career Center. Nanti teman-teman bisa cek juga di sana dan bisa langsung apply juga di sana. Nah, jangan lupa teman-teman sebelum apply juga di websitenya ITB, teman-teman registrasi juga ya di bit.ly /registrasi ITB Feb 2022. Jadi untuk melamar di posisi-posisi ini, teman-teman selain yang di website tadi, mohon teman-teman juga melakukan registrasi di link bit.ly registrasi ITB Feb 2022. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Let's join our winning team teman-teman dengan klik bit.ly registrasi ITB Feb 2022 dan juga jangan lupa tadi di website ITB Career Center. Gitu ya teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut terkait karir di PT Astra Honda Motor, teman-teman bisa langsung saja follow Instagram kita di @ahm_karir, langsung saja di DM, nanti Mimin akan bales ya, Mimin AHM akan bales teman-teman satu persatu. Nah kalau misalnya teman-teman mau apply juga bisa di website karir kita di https://recruitment.astra-honda.com. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja website karir kita. Di sana juga ada loker-loker yang tersedia yang bisa teman-teman apply. Kurang lebih seperti itu teman-teman dari kami. Terima kasih nih buat teman-teman. Wah, masih banyak yang masih standby ya. Masih ada 212 naik dari yang tadi di awal. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap standby dan mendengarkan tadi ya sharing session kita. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke. Kita langsung lanjut aja kali ya ke Q&A, Bro Dedi dan Bro Marshall, mengingat waktunya juga sudah mendekati selesai. Siap. Oke, sudah standby nih ya, Bro Dedi dan Bro Marshall. Oke, waduh, udah langsung ada yang raise hand. Ya udah deh, yang raise hand dulu nih boleh. Sebentar, yang paling pertama. Oke. Boleh silakan Indra Pranata ya, boleh open mic-nya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Mau tanya Kak, saya kan dulu kerja di Oto 2000 dan Astra BMW yang basicnya sebagai mekanik otomotif. Dan saya kuliah di Universitas Gunadarma, jurusan teknik mesin. Itu mau nanya Kak, saya kan basicnya itu sebagai mekanik otomotif, apakah bisa bergabung di sini Kak, yang ikut program magangnya? Oh, jadi ini mau tanya program magang atau bergabung nih, Iya, Indra? bergabung Kak, maaf. Oh, oke. Jadi ini sedang menempuh, tadi lagi berkuliah S1
teknik mesin ya di Iya, Gunadarma semester tadi ya? 8. Iya, oke. Kalau mau bergabung, tadi ya teknik mesin ya berarti ya, sesuaikan saja dengan loker yang ada nih, berarti nanti bisa langsung lakukan registrasi aja di link ini. Nah, jadi pokoknya sesuai dengan general requirement yang ini ya, seperti itu. Begitu Indra. Makasih, Kak. Ya, siap. Terima kasih. Oke, lanjut ke ini. Oh, ada Indra lagi ya. Ini Indra yang berbeda. Indra Kusuma Pradana. Silakan. Terima kasih Ibu Priska atas kesempatannya. Halo, selamat pagi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang diberikan oleh Ibu Priska, Pak Dedi, dan Pak Marsal. Sangat bermanfaat ya, dan bagus sekali mungkin menambah wawasan saya mengenai background dari perusahaan dan job desk yang mengenai sistem integration. Saya ingin bertanya terkait departemen dari sistem integration itu sendiri, mungkin kepada Pak Dedi dan Pak Marsal ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, nggak apa ya Bu ya. Iya, nggak Yang apa-apa. pertama, mengenai bisnis proses dan data analis. Nah, saya ingin tahu, sebelumnya saya ingin berkenalan dulu sama saya Indra dari Universitas Bina Nusantara, mungkin sama dengan Pak Marsal ya, background dari pendidikannya. Saya ingin tahu mengenai bisnis proses dan data analis sendiri, pakai tools apa, lalu dashboardnya sendiri, secara vertikal ini perusahaan HM sendiri ini menggunakan komponen apa aja ya, maksudnya apakah dia mengambil data dari logistik, penjualan, pemasaran, dan human resource ya, secara di perusahaannya HM sendiri. Lalu saya ingin tahu misalkan ingin berjoin di data analis itu soft skill apa yang dibutuhkan ya, maksudnya secara gambarannya yang saya pahami data analis itu menggunakan SQL, Python, dan R, dan teknik visualisasinya menggunakan Excel juga, dan visualisasinya menggunakan Tableau atau Power BI. Mungkin itu. Selanjutnya mengenai bisnis proses sendiri, saya lihat tuh AHM itu sebagai manufaktur atau suppliernya sendiri. Nah, datanya itu tadi saya lihat kalau secara gambaran itu kepada user, dan ibaratnya user tadi ya pengguna aplikasi dan ojek online itu sendiri. Nah, kan saya lihat tuh ada dua perbedaan ya, antara manufaktur di HM dan di main dealernya sendiri di Motor Astra. Nah, HM sendiri sebagai manufaktur itu apakah mengambil data dari konsumen yang di penjualan ya, di dealer-dealer yang menggunakan produknya atau seperti itu, atau pengambil datanya seperti apa sih gambarannya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin rumah dulu kali ya yang jauh. Nanti saya sambung. Oke, mungkin saya menjawab pertanyaan yang kedua aja dulu kali ya, karena pertanyaan satu ini lebih cocok dijawab sama Bro Dedi nih, terkait tadi datanya kita pakai tools apa, Tableau atau segala macam gitu ya. Nah, kita tuh sebenarnya kalau tadi berhubungan sama pihak eksternal gitu ya, jadi kita tuh sebenarnya punya portal khusus sih. Jadi kita nanti sebenarnya macam-macam sih ya. Jadi kalau kita ngomong teknis sih sebenarnya luas banget gitu ya. Jadi saya juga susah nih kalau ngejelasin bener-bener datanya dari mana sih ngambilnya gitu. Sebenarnya banyak. Jadi ada mungkin secara generalnya itu kita sebenarnya punya portal khusus untuk ke pihak luar gitu. Jadi misalkan kita sama suppliers atau kita sama main dealers gitu ya kan, both side gini kan kita tuh ada portal khusus untuk mengintegrasikan data tersebut gitu. Ada juga itu salah satunya. Jadi ada yang nanti si main dealer input ke data ke portal tersebut, nah, nanti AHM yang bisa konsum data tersebut. Begitu juga yang sebaliknya nih ke supplier. Kalau tadi supplier misalkan ngentri surat jalan gitu ya, kan dia mengirim truk nih ke AHM gitu, mengirim spare part atau segala macam. Nah, ini di entry itu nanti planning dia mau kirim truk 2 truk misalkan entry hari ini buat kirim besok. Nah, itu kita ada portal khusus untuk nanti AHM dari sisi misalkan gudang AHM gitu ya, nanti akan baca dari portal tersebut. Gitu, nanti di dalam satu portal itu ada banyak tuh sub menu-nya yang untuk khusus main dealer, ada yang khusus juga AHM. Jadi kurang lebih itu salah satu metode yang kita gunakan untuk kita melakukan pertukaran data gitu ya. Sebenarnya ada lagi sih yang lain yang lebih teknis lagi, kayak nanti kita ada manage file transfer, ada nanti secara teknisnya akan kita jelaskan. Nah, tapi kurang lebih kita punya sih tools-nya untuk kita kirim-kiriman data atau pertukaran data gitu ya, antara AHM ke main dealer ke AHM ke supplier ke AHM, dan yang lainnya.
kurang lebih gitu. Semoga pertanyaan kedua ini menjawab ya. Tadi siapa nih? Mas Indra Maaf Kusuma Pak, ya. ingin mengapa ya, menyakitkan lagi, berarti ibaratnya punya sistem tersendiri gitu ya untuk komunikasi dengan tadi supplier juga gitu ya. Betul. Ada forumnya itu sendiri ya. Oh ya, oke. Betul. Bisa juga nanti API juga, kita juga ada juga API gitu ya untuk mungkin pertukaran secara lebih real time lagi gitu. Tadi kan mungkin kita entry di aplikasi, ada juga API yang mungkin di trigger secara langsung gitu ya. Mungkin entry sekarang langsung masuk AHM-nya juga sekarang gitu sih kurang lebihnya untuk pertanyaan Baik, nomor Pak. Terima kasih banyak. Ya, nyambung ya dari yang sudah dijelaskan oleh Bro Marsal. Untuk datanya, pertukaran datanya narik dari mana itu tanggung jawabnya Bro Marsal. Nah, kalau di tempat saya data analytik itu malah data yang sudah ada. Jadi kita hanya narik data yang sudah masuk ke AHM. Jadi kita nggak narik dari dealer, kita nggak narik dari dealer. Jadi yang sudah masuk ke AHM kita proses. Kalau ngomongin tools ya, tadi kayaknya Mas Indra ini udah ini banget ya sama data analytik. Ngontok kayak ini. Jadi toolsnya kita pakai ETL-nya, kita pakai Microsoft SSIS. Untuk data lake-nya kita pakai data lake nomor 1 ya sekarang, Cloudera. Kemudian untuk data warehouse, data mart, kita juga pakai teknologinya Microsoft SQL Server. Kemudian untuk visualisasi ya, visualisasi ini kita ada beberapa ya yang kita pakai. Untuk simulasi kita pakai T1. Untuk dashboard kita pakainya Tableau sama Power BI. Ya, kira-kira itu dulu deh teasernya ya. Kalau ingin tahu lebih lanjut, ya gabung sama kita. Kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Baik, Pak. Kira-kira menjawab dari pertanyaan Mas Indra. Baik, mungkin penanya lain mungkin bisa Mrs. Priska. Oke. Terima kasih ya, Pak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Indra sudah bertanya. Nah, teman-teman, karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin aku 3 pertanyaan lagi ya. Nih yang raise hand, yang open cam, aku persilahkan dulu ya. Yang open cam terlebih dahulu. Nah, boleh silakan dari Rega berarti ya. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rega Agus. Terdengar? Kayaknya putus-putus deh, Rega. Oh gitu. Terdengar? Nah, sudah. Perkenalkan, nama saya Rega Agustin, mahasiswa Institut Pendidikan jurusan Sistem semester 8 atau Rega, Lasistar ya. sorry, putus-putus banget. Putus-putus sekali. Oh, betul. Iya, atau boleh di chat aja nanti sambil nunggu pertanyaan dari Rega kita ke selanjutnya dulu ya. Nanti boleh ditulis di chat. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Boleh ditulis di chat nanti kita jawab ya. Oke. Oh, ada Febiria Forenza. Iya, baik Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya cukup jelas? Ya, jelas. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febiria Forenza dari ITS. Saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak-Bapak semua yang memberikan materi pada siang hari ini yang begitu sangat keren, di mana setelah pemaparan tadi saya merasa bahwa AHM ini sudah mulai merambah pada bidang digitalisasi bisnis. Seperti yang juga marak saat ini terkait konsep bisnis DNVB atau Digital Native Vertical Brand dengan Lean Six Sigma. Mungkin saya ingin bertanya apakah AHM sudah mulai juga mencoba eksplor dari konsep bisnis ini, atau yang mungkin menelaah apakah ini juga cocok untuk diterapkan di AHM begitu. Oke. Itu dari berbagai terkait Six Sigma ya. Oke, terima kasih Febiria. Silakan, Bro. Oke. Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Karena sebenarnya saat ini tuh kita
di SI itu sendiri, terutama di BPI ya, itu kita juga pakai Six Sigma sebenarnya untuk framework nanti cara bekerja kita tuh sebenarnya nanti mungkin kalau teman-teman belajar di Make ada define, measure, segala macam. Nah itu tuh kita gunakan sih untuk improvement atau di project-project yang nanti akan teman-teman jalankan ketika sudah join di SI sih. Itu memang justru framework utama kita adalah si DMAIC dan Six Sigma tersebut. Gitu. Karena kita juga butuh lihat ya, misalkan poin-poin lead time gitu ya. Yang lead time itu kan kita mesti hitung ya, lead time-nya itu beneran lead time dari yang mungkin gampangnya hari lah ya. Misalkan yang tadinya ngerjain proses A main menit gitu ya. Yang tadinya awalnya kita nge-scan spare part misalkan 5 menit. Oh, nanti dengan adanya program baru ini kita nge-scan-nya mungkin bisa jadi lebih cepat, jadi 2 menit. Nah, itu kita semua perhitungkan sih. Jadi kita memang menggunakan Six Sigma di dalam proses bekerja kita di SI gitu. Jadi memang itu yang salah satu main core-nya gitu ya untuk kita improvement. Itu adalah ya bisa dibilang memang makanan sehari-hari lah gitu, kasarnya sih gitu. Kalau untuk Six Sigma itu sih paling bisa aku jawab Mbak Febiria ini ya. Baik, Pak Marsal. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya. Oke, terima kasih ya, Febiria. Tadi Rega sudah chat belum ya? Ini sedang diketik, Bu. Oh ya udah. Oke, nanti kita sambil tunggu ya. Oke, Febiria. Silma, boleh silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Tadi materi yang disampaikan cukup menarik ya. Untuk itu saya ingin bertanya. Jadi saya Silma dari lulusan Statistika Universitas Islam Indonesia tahun 2021. Kemarin pada bulan Desember 2021 saya sempat apply itu di posisi Customer Relation Analyst, yang mana cuma sampai tahap ini sih, interview psikolog, namun di website karir AHM sendiri itu masih sampai tahap administrasi, jadi belum ada updatean begitu. Nah, sedangkan di peraturannya sendiri itu hanya bisa apply satu posisi. Jadi bagaimana itu, Kak, kalau tidak bisa apply karena yang tadi masih belum diupdate itu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ini kayaknya bagianku ya, Bro Dedi dan Bro Marshall. Jadi aku izin menjawab. Nah, ini juga aku melihat banyak pertanyaan yang serupa di kolom chat. Jadi ini untuk teman-teman semua juga ya yang di kolom chat ya, mewakili Silma. Nah, jadi memang yang di website kita juga sampai sekarang masih dalam tahap maintenance, Silma. Jadi ada yang sudah kita proses juga, namun memang statusnya belum terubah ya. Mohon maaf sebelumnya mungkin buat teman-teman semua, termasuk juga Silma, namun kita tetap jalankan prosesnya. Nah, untuk Silma sampai sekarang jika sudah sampai interview psikolog, nanti mohon ditunggu kabar selanjutnya, akan dikabarkan kembali untuk lanjutan prosesnya seperti itu. Nah, untuk isu yang gimana masih on progress, tapi saya mau melamar lagi. Nah, sebenarnya Silma dan teman-teman nih hanya butuh melamar 1 kali saja, karena nanti kan kita yang juga akan melihat kecocokan hasil interview ataupun hasil seleksinya, Silma dan teman-teman nih cocoknya di mana. Jadi mungkin melamarnya pertama di Customer Relation Analyst misalnya gitu ya, sudah masuk nih datanya. Nah, jika dalam prosesnya misalnya dilihat, wah kayaknya Silma punya potensi ke data analytics misalnya gitu. Nah, nanti juga akan kita cocokkan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi tidak perlu melamar kembali, jadi hanya cukup 1 kali saja. Jadi mohon ditunggu untuk proses-prosesnya. Nah, apalagi Silma juga masih dalam on progress ya, ceritanya kan ini belum selesai. Jadi memang belum bisa untuk melamar di posisi lain karena memang Silma juga masih on progress gitu. Jadi buat teman-teman lainnya juga boleh di notes ya. Jadi melamarnya hanya cukup 1 kali saja. Jadi tidak mengikat di posisi nih teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman sesuai dengan requirement kita, tentunya kita akan panggil
Meskipun misalnya pada saat proses, ternyata posisi yang teman-teman lamar ini sudah tutup gitu. Tapi kalau kita lihat requirement-nya sesuai sama kita akan coba dulu nih teman-teman. Dan tadi hasil dari prosesnya akan kita cocokkan kembali sesuai dengan kebutuhan kita di posisi lainnya. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap dilamar aja dan tetap ditunggu untuk informasi selanjutnya, untuk proses selanjutnya. Gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Priska, izin Ya. buat ngejawab satu pertanyaan nih. Tadi ada satu pertanyaan yang di chat ya. Izin bentar aja. Jadi yang mana Pak? Yang mana Bro Didi? jadi ada yang nanya nih, kalau misalkan masuk AHM, kemudian resign untuk sekolah lagi, bisa masuk lagi nggak ke AHM? Ada yang nanya gitu. Ya, Oh, singkat ini aja jawabannya ya. Jawabannya bisa, ya. Tergantung nanti ada yang mau apa enggak gitu kan. ini pengalaman Bro Dedi ya. Oh iya, tadi mungkin di awal belum clear juga ya ceritanya ya. Jadi Bro Dedi itu tadinya S1-nya di ITS ya. Bro Dedi sudah berkuliah, namun mau melanjutkan S2 lagi ya, pada akhirnya melanjutkan dulu dan akhirnya balik lagi ke AHM. Selama tadi ya posisinya memang masih ada dan Bro Dedi juga masih sesuai requirement kita saat itu dengan kebutuhan kita, tentunya masih oke juga nih untuk akhirnya mendaftar. Seperti itu. Oke, sepertinya waktunya juga sudah lewat nih ya teman-teman. Aku coba wrap up yang dari chat dulu ya berarti ya. Oh sorry, tadi masih ada satu hutang nih. Rega ya, atas nama Rega. Tadi yang agak sinyalnya kurang baik, jadi by chat. Saya coba bacain. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rega Agustin, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut, semester 8, Akola semester, jurusan Sistem Informasi. Izin bertanya, posisi apa yang sangat sesuai untuk fresh graduate? Karena banyak divisi seperti IT analis, logistik, area supervisor, data analis, dan lainnya. Terima kasih. Oh, oke. Fresh graduate untuk semuanya itu fresh graduate. Jadi kita memang buka untuk fresh graduate ya Rega. Untuk jurusan sistem informasi tadi bisa juga masuk ke data analytics ya Bro Dedi ya dan Bro Marshall. Bisa masuk ke data analytics, bisa masuk ke bisnis proses analis. Jadi nanti tinggal dipilih saja Rega sesuai dengan minat Rega seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mungkin aku wrap up nih. Tadi pertanyaan yang paling banyak di chat, satu sudah terjawab ya terkait RMS, website AHM Karir tadi ya, sudah terjawab. Nah, ada lagi yang paling banyak nih bertanya dari chat, kalau beda jurusan boleh nggak daftar gitu ya. Nah, untuk berbeda jurusan rasanya tadi lokernya itu sudah berasal dari berbagai jurusannya, teman-teman. Sudah lumayan banyak nih, teman-teman. Kalau misalnya mau lihat lagi nih, aku share kembali ya. Jadi teman tinggal sesuaikan aja nih yang sesuai dengan jurusan teman-teman. Seperti itu. Tapi melamarnya di yang sesuai jurusan teman-teman aja. Misalnya teman-teman marketing manajemen, coba melamarnya di digital marketing analis. Nah sebenarnya kalau misalnya dibilang boleh nggak sih ngelamar, misalnya saya jurusan marketing tapi mau melamar di data analytics gitu. Sebenarnya bisa aja. Nah, nanti tinggal coba klik aja di Bitly registrasi TBF 2022. Nanti akan kami lihat kembali sudah sesuai belum dengan requirement kita seperti itu. Nah, asalkan general requirement-nya ini memenuhi, gitu ya, teman-teman. Lalu tadi kira-kira yang banyak pertanyaannya lagi itu pekerjaan day to day-nya ya, day to day-nya seperti apa? Beragam ya teman-teman, beragam, sangat beragam. Jadi kalau di antara 18 loker ini ada yang lebih banyak di
di depan laptop, ada yang banyak di lapangan juga. Jadi tergantung posisi yang teman-teman lamar gitu. Misalnya kalau yang kayak brand activation gitu ya, itu brand activation dan brand communication tuh pasti lebih banyaknya ke lapangan gitu, event-event untuk brand communication tersebut. Jadi misalnya kayak ada launching motor, nah itu lapangan tuh teman-teman. Nah tapi misalnya kayak data analytics ya tentunya bermain data, namanya juga udah data analytics gitu ya teman-teman. Jadi lebih banyak nantinya in touch dengan data seperti itu. Jadi day to day-nya pastinya beragam dari masing-masing loker seperti itu. Ada lagi nggak ya? Oh ya, yang paling banyak lagi terkait satu lagi ya, terkait magang nih ya. Jadi saat ini sih sebenarnya untuk di AHM sendiri belum membuka magang nih teman-teman. Kemarin baru buka untuk magang merdeka di posisi logistik and distribution analis. Nah, cuma sudah tutup pendaftarannya. Jadi mohon ditunggu untuk info selanjutnya terkait magang ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya apakah sudah ada nih magangnya, nah nanti teman-teman bisa DM saja di IG kita di @ahm_karir kayak gitu. Nanti juga akan diinfokan lebih lanjut kalau misalnya memang ada kita buka. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih raise hand atau yang masih banyak pertanyaan di chat yang mungkin aku belum bisa, aku Bro Dedi dan Bro Marsha belum bisa jawab satu persatu, nanti teman-teman bisa alihin aja nih pertanyaannya ke tadi ya, ke DM @ahm_karir, nanti akan dijawab sama Mimin ya, Mimin AHM, gitu ya teman-teman. Oke, terakhir teman-teman jangan lupa pokoknya untuk mengklik bit.ly/registrasi TB Feb 2022. Jadi teman-teman langsung bisa daftarkan diri di bit.ly tersebut, dan juga jangan lupa untuk daftarnya di website, bisa dilihat lebih lengkapnya di website TB Career Center. Jadi sudah bisa lihat job-jobnya di sana ya. Jadi yang sesuai sama teman-teman, yang paling sesuai seperti apa nanti bisa langsung akses di sana. Atau juga bisa lihat loker-loker AHM juga di https://recruitment.astra-honda.com. Itu website resmi kita. Jadi teman-teman bisa langsung lihat saja di situ. Oke, terima kasih banyak teman-teman nih, sangat antusias sekali ya teman-teman untuk mengikuti pada sesi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga nanti teman-teman yang melamar nanti bisa proses seleksinya bisa lancar ya, dan semoga teman-teman di sini nanti bisa secepatnya bergabung bersama kita menjadi insan AHM. Sukses terus nih teman-teman perkuliahannya. Mungkin Bro Dedi atau Bro Marsha ada mau closing statement nggak nih buat teman-teman? Ya, kalau dari saya sih dengan bergabung di Astra Honda Motor ya, teman-teman saya jamin ya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi dan ilmu itu bisa applicable kemana-mana. Itu aja sih kalau dari saya ya. Mungkin Bro Marsal bisa menambahkan. Iya, saya sedikit aja ya, saya setuju lah ya sama Bro Dedi ini ya. Jadi memang banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin, mau pihak eksternal, pihak di internal juga, itu banyak banget lah ilmunya yang kita bisa belajar. Apalagi yang kalau suka belajar hal baru ya, juga banyak tantangan juga sih. Itu aja sih kalau memang bisa join di kita ya, itu cukup yang membangun karir juga buat teman-teman sekalian sih kalau memang mau masuk ke dunia profesional ya. Itu aja sih. Thank you. Oke. Terima kasih Bro Marshall dan Bro Dedi. Oh iya, sebelum tutup, sebenarnya kan di poster kita ada
ini ya challenge gift ya. Nah, itu tadi akan kami tujukan buat teman-teman dengan penanya yang terbaik ya. Tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bikin mengkerut Bro Dedi dan Bro Marshall, itu nanti akan kita kontak kemudian ya untuk teman-teman yang menanyakan tadi. Oke, nah untuk e-sertifikatnya nanti akan dikabarkan kemudian teman-teman, makanya teman-teman mohon yang belum absen bisa lihat lagi di kolom chat ya, itu ada bit.ly untuk absen, bit.ly/presensi AM 1802. Jadi teman-teman mohon lengkapi link absensinya dengan nama yang jelas dan tepat ya teman-teman, itu juga sebagai landasan dari kami untuk bikin e-sertifikat nantinya. Jadi teman-teman mohon bisa diperhatikan penulisan namanya. Gitu. Nanti mohon ditunggu info selanjutnya untuk pembagian e-sertifikatnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu yuk teman-teman. Bisa di open cam. Teman-teman ini yang seru-seru banget nih, kayak serius-serius banget belajarnya ya Bro Dedi dan Bro Marshall. Udah cocok lah ya. Tadi pertanyaannya juga berat-berat banget nih, luar biasa. Oke, udah ya, udah open cam semua. Nanti dibantu oleh Kakak Catherine dan Kakak Steffi mungkin ya untuk screenshot teman-teman slide per slide gitu. Ada berapa slide kira-kira Kakak Catherine? Ada 7 nih. Jadi di apa namanya? Jadi senyumnya ditahan ya sampai di slide ke-7 gitu. Oke, atau 7 gaya gitu ya Kakak Catherine ya. Oke, boleh. Oke. Boleh. Oke, Ikutin silakan. aba-aba aku ya. Oke. Aku screenshot di halaman pertama 1, 2, 3. Oke, bentar teman-teman. Di slide kedua, bentar loading ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Di slide ketiga, bentar. Oke, 1, 2, 3. Di slide keempat, 1, 2, 3. Di slide kelima, tahan ya teman-teman. Masih. Hati-hati kering mulutnya. 1, 2, 3 di slide ke-6. Oke, di slide ke-7-nya udah nggak ada nih Kak. Jadi beberapa kayaknya udah pada live ya, mau sholat Jumat gitu. Oke deh, thank you Kakak Catherine. Oke, thank you teman-teman. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi. Nanti untuk e-sertifikatnya mohon ditunggu, dan tadi untuk challenge gift-nya bagi penanya yang oke ya, nanti akan dihubungi kembali. Kan sudah ada yang nanti di absen juga, kita akan bisa menghubungi teman-teman untuk pembagian hadiahnya seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di acara AHM Career Hack berikutnya teman-teman. Sukses selalu dan sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih teman-teman semua. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Izin live ya Bu. Izin live Bu, silakan. Yuk, terima kasih Bu. AHM. Izin live Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. Siap, terima kasih. Semuanya. Binar lah. Membawa wawasan dia.
HM. Buat lowongan.